Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dan yang kita harapkan syafaat esok di yaumul kiamat. Hadirin hadirat yang kami hormati, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Alimuddin Mufti SPDI. Dengan ini disilakan.
Pada kesempatan ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah 2020 Miladiah. Namun masih dalam suasana Covid-19. Olehnya itu, mari kita taat kepada anjuran pemerintah, yaitu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Selanjutnya, marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabiullah, Rasul yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pertama-tama ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah hadir memenuhi undangan kami. Begitu juga kepada panitia dan masyarakat Capak Wengeng yang telah berupaya mempersiapkan sehingga acara ini bisa terselenggara sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa pembangunan masjid kita ini masih banyak yang perlu kita lanjutkan. Kalau program-program kita, program pengurus yang saat ini yang perlu kita lanjutkan adalah pembangunan tempat wudhu dan atau WC di depan dan di belakang masjid. Kemudian pembuatan dinding dalam masjid, pembuatan plafon, pembuatan kubah masjid, dan pembenahan lantai 1 masjid. Untuk melaksanakan semua ini tentunya butuh anggaran yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan kondisi keuangan kita yang kita miliki saat ini, menurut informasi dari bendahara, ya, kurang lebih 100 juta. Olehnya itu, saya mengajak para donatur membantu dengan memberikan sumbangan agar pembangunan masjid kita ini bisa berkelanjutan. Sumbangan baik berupa material, tenaga, maupun pemikiran. Kedepan yang perlu kita kembangkan usaha yang dapat memakmurkan masjid seperti membuka tanfis, TPQ dan TPA serta pengajian setiap minggu atau setiap bulan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Maulid Nabi yang diselenggarakan setiap tahun perlu dilakukan sebagai syiar agama dan sebagai ajang silaturahim di antara sesama umat Islam dan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri sambutan ini,
Saya mewakili pengurus dan panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan acara ini ada tutur kata dan perbuatan dari kami yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan Bapak dan Ibu hadirin. Sekali lagi mohon dimaafkan. Sekian, nun wal kalamun wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan himbauan kepada masyarakat Kelurahan Matirota Pareng. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Perlu kita ketahui bahwa beberapa bulan ini kita berada di masa pandemi virus corona. Maka dari itu, kita hendaknya menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan diri sendiri dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan dengan baik dan benar, jaga jarak. Nah, yang menjadi masalah sedikit di sini mungkin kekeliruan dari masyarakat. Mega moha wita kasi wargana Matirota Pareng komendrei ke kantor kelurahan yero maskerna timun na mina tutu. Dan natutu ingat nah. Yang kedua, nak gareno-gareno mi yero maskerna nalalambam mi. Maka ada masker mi tokai ya. Kami tonuku. Yang ketiga, madari ko siolo na ko kantor napa na ko ti tasat na, napa na ko ti kanton na, napa ka mapari masker na. Awe, ko cerita lo, madde koronewe, bapak ibu ko mapake carana. Itu koronewe, wadi salanya, wadi samadde. Apabila kita sadar dan mengerti akan protokol kesehatan, maka dari itu saya menghimbau kepada masyarakat Kelurahan Matirota Pareng, marilah kita bersama-sama menerapkan protokol kesehatan. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama Lurah Matirota Pareng, Hasidah SOSMAP bersama jajaran berterima kasih banyak kepada segenap panitia dan seluruh masyarakat Kelurahan Matirota Pareng dalam pelaksanaan acara ini, dan semoga apa yang nantinya disampaikan oleh Bapak pembawa hikmah maulid pada malam hari ini dapat diamalkan. Semoga amalan bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudari mendapat balasan yang setimpal. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan permohonan maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomalabita, Ibu Lurah Matirota Pareng beserta seluruh staf yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomalabita, Bapak Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh jajarannya, para dewan pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan tanpa terkecuali seluruh tamu undangan dan ibu-ibu majelis taklim. Mudah-mudahan kehadirat tamana hilalan nayawan niwe untuk peringati salah satu kegiatan yang sampai hari ini
selalu diperdebatkan di kalangan umat Islam. Angka denam maulu, angka tomam maulu. Ada yang menganggap bid'ah dan ada yang menganggap sunnah. Saya harus menyampaikan duduk permasalahannya. Sitonganna iero taude enam maulu adalah orang yang cinta kepada Nabi dan sangat hati-hati dalam ibadah. Sedangkan iero taumam maulu juga sangat cinta kepada Nabi dan ingin memperbanyak amaliyah di hadapan Allah. Jadi sitonganna itu tidak jauh beda. Ya rodee nam maulu napoji nabitta nanya kia mitaui pakang kajama-jamang ia dee naruntu idasar mutlakna ukilalanna hadesae. Sedangkan ia rotau mam maulu napoji to nabitta dan memperbanyak amaliyah ia wadinge nasabari naipojo kupong Allah Ta'ala si bawa nabitta. Jadi ya kota pahang ya roh, maka insya Allah ditapangewang. Apa ada orang yang tidak bermaulid karena menganggap bahwa tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, sedangkan yang bermaulid mengatakan kita melakukan karena nikmat yang paling besar adalah ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kuya ya di lawe maulu silahkan, yang tidak bermaulid silahkan. Yang dilarang dalam agama adalah saling mencelah. Apa namotu loki mamaulu na parewa ki pauja itawe capu mati apalah maulita. Makanya saya minta mudah-mudahan kita semua menempuh jalan yang terbaik. Nah sebab magai yokilalanna agamata tidak bisa kita lepas dari perbedaan pendapat. Makanya sementara kita duduk mendengarkan ceramah upasangi, kita sambil bersalawat kepada Nabi. Jadi rukila lengat kita salawat kimat teru sudah tudangi mangkalinga ceramah, karena sebenarnya bulan Maulid adalah bulan kita harus memperbanyak salawat. Jadi tapi gawi salawat eloku Nabi tak, bahkan kita bisa mengucapkan salam langsung kepada Nabi. Betulanna diucapkan salam langsung kepada Nabi, tapi yang kita salami adalah nama rahasianya Rasulullah. Angka kedua asal rahasianya Nabi tak. Yang pertama adalah Taha, yang kedua adalah Yasin. Makanya itu di dalam salawat itu ada salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Kemudian salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha dan Yasin itu adalah nama rahasianya Rasulullah. Siapa yang mengucapkan itu dan memberi salam kepada Nabi, maka nurun Muhammad itu akan menjawab salam itu. Itu penjelasan para ulama. Makanya Imamul Ghazali sering membaca kalimat ini, Taha dengan Yasin, sehingga beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin itu kurang lebih 200 hadis ilalanna. Tidak dia tulis hadis itu kecuali dia hadapkan kepada Nabi. Pura itanai okko santrinna muridna. Imamul Ghazali bertanya, saya mendapati banyak hadis di dalam kitab Ihya yang tidak pernah disampaikan oleh ulama sebelumnya. Jadi podangi Imamul Ghazali ko santrin na makadamiga hadde sa uruntu okwilalanna kita Ihya Ulumuddin denang kanarampe tau pandritarioloh. Kenapa bisa ada di dalam kitab tahu ini? Aganasang Imamul Ghazali, saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya hadapkan kepada Nabi. Nanti Nabi mengatakan, saya yang mengatakan itu, baru saya tulis itu hadis. Berarti kurang lebih 200 kali Imamul Ghazali bermimpi ketemu Nabi ketika dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Makanya sungguh sangat beruntung ketika kita mampu bermimpi ketemu Rasulullah.
ketahuilah, ini penting saya ingatkan, maka dari situ ngena Imamul Ghazali adalah salah satu ulama sufi yang punya guru mursyid yang jauh antara kelahirannya dengan kematian mursyidnya. Angkap kudalanna kita na Imamul Ghazali, dia hanya tulis guruku, 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 tapi tidak ada namanya. Magina degaga asanna, karena sebenarnya gurunya itu adalah orang yang sudah ratusan tahun wafat, tapi Imam Ghazali masih bisa belajar sama orang yang telah wafat itu. Ia natu masukna pasanna guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar, maka dia kongka tahu pandrita tahu tu minonroi mak guru, maka dia belum ulama. Ia panayasa tahu pandrita nareko oki tahu matewe mak guru. Artinya orang yang sudah wafat dia bisa tanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali banyak pendapat-pendapat dia tahu, tapi itu dia dapatkan dari orang yang sudah 100 tahun wafat sebelum Imamul Ghazali lahir. Ya natu ampai Pak Bu, kita diminta datang menziarahi makamnya para ulama kita. Guru Tasada. Di sini ada Tosora. Ya. Ini salah satu ulama gurunya Wali Songo. Berada di Kabupaten Wajo. Dan banyak orang tidak tahu itu. Saya kemarin diberitahu oleh Guru Tak bahwa ada satu waliullah yang ada di Kabupaten Sidrap dan dia merupakan ulama dari Hadramaut, dan ternyata ditelusuri dan ditemukan ulama itu disebut dengan Sayyid Karamah. Ternyata bisa komunikasi dengan orang yang sudah wafat. Salah satu ulama kita di Sulawesi Selatan ini ada yang sudah mampu komunikasi dengan orang yang sudah wafat, sehingga dia komunikasi batin dan dia memberitahu cucuku ada di sini, dan dia cari makamnya dan ternyata ketemu. Itulah hebatnya ulama-ulama kita dari Nahdiyin. Ya natu ampai Pak Bu, saya selalu wasiatkan lauki masyarakat buruk ya kongka gurut ki buruk na gurut ta saada almarhum al-maghfurlah. Lauki syara ini magai lauki bacangi Fatihah ya kupure baca Fatihah ilau dongi di atas makamnya itu kita berdoa, ipung talingi barakah anak-anak dan keturunanku sebagaimana engkau memberikan berkah kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Dia sengeng bertawassul tomillau dongo kupuang Allah Ta'ala supaya ya lengi nikmat yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama. Jadi itu ampai kong katau pandrita mate na tolos syareki burukna, yang dilakukan adalah usahakan kita bacakan Fatihah, ya kupure baca Fatihah, kita doakan, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ibu talengi barakah anak-anak dan keturunanku, aja tak ada anakku. Itu terlalu pendek. Anak-anak dan keturunanku. Anak dan keturunan itu adalah cucu sampai cicit ke belakang. Makanya banyak ulama itu anaknya tidak menjadi ulama, tapi cucunya yang menjadi ulama, karena doanya sampai dia mengatakan anak-anak dan keturunan itu. Jadi saya sampaikan ini penting. Kalau ki masyarakat buruk, koki buruk atau pandrita, lakukan doa itu. Minta, ya Allah berikan keberkahan anak-anak dan keturunanku sebagaimana engkau memberikan berkah kepada ulama ini. Aja terspasi balikan, karena tawassul dengan tawassut itu beda sedikit. Ya kau tawassul seperti itu, kalau tawassut langsung minta. Biasa di Indo upa puang anu pasalama ya pumuh. Itu yang tawassut dan itu yang tidak boleh. Jadi kita bedakan. Makanya kalau mau mengikuti Nabi, mau mengikuti sunnah Nabi, banyak yang teriak, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi, itu yang harus dicontoh. Maka saya minta lakukan ziarah kubur pada malam Jumat dan datang ke kuburan sendiri sekitar jam 2 malam sampai menjelang subuh. Itu sunnah Nabi.
Biasa nih lo masyarakat kubur wani Jumat tetek 2 wani bu. Sendiri, bukan berombongan. Nabi itu datang ke kuburan Baki sendiri. Dia datang tengah malam menjelang subuh baru dia pulang. Itulah ziarah yang sesungguhnya. Belum berani. Iya, Puima saja takut apalagi kita. Gitu. Makanya kenapa para ulama itu di Jawa dijaga makamnya, diperbaiki di sekitarannya supaya orang bisa duduk tenang mendoakan orang yang ada di dalam kuburan itu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Itu hadis sahih. Jadi ya tu tahu matewe, iparewa orang mati muslim dikembalikan ruhnya pada setiap malam Jumat ke kuburannya, bukan ke rumahnya. Mega tahu salah paham, nasangi rewa lau bolana sehingga mapatuati ukuyawana aden nakuan di Jumat. Dito gago kuwajo makoro. Ada. Mestinya setiap malam Jumat kita datang berziarah di makam sekitar jam-jam 1 malam. Kita berziarah mendoakan magai karena ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah setiap malam itu. Ya kongka bola melo talawi masyarah. Biasa pun nana bola ipodang. Maka da aswaga tangka kobolata. Kalau mau ketemu mesti ditanyakan hari apa engkau ada di rumah. Makanya ketika dia mengatakan hari Jumat, nanti hari Jumat kita datang supaya kita bisa ketemu. Makumati itu kotomelo masyarakat kubur. Kalau ingin ketemu ruhnya orang yang meninggal, maka lakukanlah pada malam Jumat. Itulah sehingga Nabi diminta berziarah pada malam Jumat. Tepahan nih. Persoalannya dimengerti, tapi melakukannya itu yang persoalan kedua. Makanya saya wasiatkan kembali, upasangi, seandainya doa sudah cukup kepada orang yang meninggal, dikenek gena ipak dongangin loko tomatewe, maka Nabi tidak usah diminta menziarahi kuburan. Nah sebab magai, kurang apa doanya Nabi? Kurang apa? Doanya mustajabah. Ketika dia di rumahnya meminta, pasti Allah mengijabah. Tapi dia diminta datang ke kuburan. Kenapa? Karena itu salah satu sunnah yang dinampakkan oleh Rasulullah. Jadi ya kongka tahu deh panaule lo masyarakat kubur tangga bani, maka dia termasuk belum sempurna mengikuti sunnah Nabi. Eyopui di kongka taloki buru tangga bani. Ya sang itu lo maporkas jadi nomor. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Sebenarnya itu yang hilang kita di umat Islam, khususnya di Sulawesi Selatan. Itu yang hilang. Saya beberapa hari yang lalu mendatangi makam Pangeran Diponegoro, juga mendatangi makam Syekh Yusuf Al-Makassari dan Datuk Ribandang yang ada di Makassar, dan beberapa makam-makam para ulama. Dan ternyata yang paling enak memang berziarah adalah di malam hari. Makanya mega tahu pandrita narekomate dia dimakamkan di samping pondoknya, di masjid dekat pondoknya. Kenapa? Supaya orang mudah menziarahinya. Makanya mestinya di Kabupaten Wajo ini pemerintah harus bergerak untuk membeli satu tanah, dia simpan khusus untuk pemakaman para ulama. Jangan sampai ulama kita dicampur dengan orang biasa di pemakamannya. Mestinya dibikinkan makam khusus untuk ulama-ulama kita. Ketika wafat dimasukkan ke sana sehingga orang mudah menziarahi ulama kita. Kenapa? Karena sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dia selalu hidup. Itulah sehingga kita masih membutuhkan pertolongan dari Allah, juga berkahnya para alim, ulama, muazziz kita yang telah wafat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya kalau kita okoro masyarah banyak berziarah ke kubur, maka pasti dia tidak terlalu cinta dunia karena lebih banyak mengingat kematian. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Magi umat Nabi kita maka menjadi banyak masalah karena mereka lebih banyak mengejar dunia, tapi dia lupa dengan kematian. Sibuk memperbaiki semua, alis dicetak sedemikian rupa,
kalau mau ke pengantin matanya bisa warna biru, besoknya warna kuning. Iya. Gaya na tahu mako apa. Madari tasela ngamite makun raya. Hari Senin dilihat matanya warna coklat. Hari Selasa matanya warna biru. Wih. Ternyata ada namanya lensa mata. Ini karena model semua di depan ini, tapi yang di dalam ini tidak pernah diperbaiki. Makanya itulah Imam Ghazali mengatakan, ya ko angka taudenandre talungeso, maka pasti dia akan mati. Begitu juga orang yang tidak memberi makan kepada ruhnya selama 3 hari, ruh itu pun akan mati. Makanya perlu diisi dengan zikir la ilaha illallah. Dibaca itu atau salawat kepada Nabi. Zikir yang paling simpel itu salawat, tidak butuh ijazah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau ambil salawat yang paling sempurna, tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu sampai fil alamin innaka Hamidun Majid. Itulah salawat yang paling sempurna. Di dalam salah satu kitab dijelaskan, siapa yang membaca mendawamkan 7 kali. Ini angka 7 perlu juga kita tahu. Saya sering, ini pribadi Bu. Saya pernah ngaji sama guru Taqi Halik Hasan. Saya itu kalau bawa uang, kalau bukan 700.000, biasa 70.000. Ya, jadi biasa itu kalau saya bawa uang, kalau jalan, kalau bukan 700.000, biasa 70.000. Saya selalu berusaha untuk mengambil angka 7 itu. Makanya orang angka tema nakka panitiata, saya tidak terlalu mau membahas panjang lebar. Yang jelasnya Nadita luar biasa. Nah sebab magai, dia hidup di lingkungan yang rusak, tapi dia tidak terpengaruh. Coba. Ya kongka anak tak macule si bawa Pak Goli pemain kaleren, 2 ngaso mi mak goli, boto goli ni kogan naik 3 ngaso. Ya kongka anak ta makokomanu, 3 ngaso mi makokomanu mapak dite ni. 3 ngaso mapak dite boto ni. 3 ngaso boto minau ni manu. Kenapa? Itu karena pengaruh. Tapi Nabi itu tidak. Kenapa Nabi tidak terpengaruh? Karena ternyata bibitnya yang bagus. Ambokna nabita arwane matanre siri nama kelempu. Indokna nabita makunrei matanre siri, dan juga sangat mulia sehingga si runtu arwane melempue siba makunrei matanre siri, sehingga anaknya lahir Muhammad adalah orang yang sangat mulia. Magai nasabak bibitnya mematto makanja. Tapi kita coba nih garek Bali ya. Arwane kunru kala silasi siala makun rai gimpe toto ko madece ni anakna makku mani batek dogi dena melo madece. Itulah sehingga narekomelo ki mak baine di arwanewe aja na cantik na tita, karena kecantikan bisa dimodel, tapi iman dan hati itu susah. Jadi Pak Mega makokoy wanita cantik di media sosial, tapi karena dia pakai kamera 360. Wah. Mukanya kinclong, tangannya hitam. Karena semua pakai bedak. Nah ini, tapi dia itu gagak kuwajo, dia gagak. Insyaallah. Ini penting Bu. Makanya, tapi penting wanita berhias, dan berhiasnya wanita tidak berlebihan. Itu sunnah Nabi. Silahkan berhias, tapi jangan berlebihan. Sampai alis dicukur, dikasih belo naik. Bulu mata disambung sampai yang lipat ke atas sampai ke bawah. Hidung yang pesek dikasih balok, tinggi kelihatan. Cuma setengah hari. Itu kan kau perempuan silahkan ke masjid. Tidak ada hadis yang melarang wanita sholat di masjid. Yang ada hadisnya adalah wanita lebih afdal sholatnya kalau di dalam biliknya, kalau di kamarnya.
Bukan Nabi mengatakan wanita tidak boleh ke masjid. Itu bicara fadilah, bukan bicara hukum. Tapi ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Ada penceramah, wanita tidak boleh ke masjid. Wah, ini jadi masalah. Sama dengan kemarin toh, yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf, karena itu kesempurnaan, bukan hukum sahnya jamaah. Jadi kalau ada saf yang sedikit bengkok-bengkok, itu tetap sah sholat berjamaahnya, cuma tidak sempurna. Makanya kemarin ada yang rapatkan kaki itu 8 bulan yang lalu sampai kakinya tarik-tarik begini. Ya, Allahu Akbar. Ada, sekarang hilang karena takut corona, mulai jauh. Jaraknya sampai 2 meter yang dibolehkan dalam agama. 4 hasta itu fikih. Boleh 4 hasta. Jaraknya 4 hasta itu adalah 1 hasta 50 cm berarti 2 meter. Kalau 1 keramik itu sudah aman. No? Ya, makanya tetap datang berjamaah di masjid. Sekarang kan ada, tidak boleh ke masjid, azan tidak boleh. Itu munafik. Silakan azan. Di Sidrap ada masjid yang ditutup. Panitianya libur. Kenapa? Katanya kalau kita azan ada yang datang. Saya bilang gampang. Kau kunci masjid baru azan di dalam. Kalau datang usir, pulang. Informasikan. Kenapa? Ya kongka masigi denon rite mas sampaja cidiwetu si di kampo tau madosa, dan ini yang banyak. Hanya hati-hati. Apalagi masjid begini luasnya tidak ditempati sholat. Wah, ini yang jadi masalah. Silakan jaga jarak ke belakang seperti di Saudi. Cuma saya minta yang pakai masker, kalau pakai mazhab Syafi'i tarik ke bawah hidung, simpan di sini kalau sujud. Kalau nanti berdiri tarik lagi ke atas. Tapi kalau sujud tarik ke bawah. Songkok juga ini tidak boleh begini. Kalau sujud bagi laki-laki harus ditarik naik begini supaya dia tidak menghalangi jidat ketika sujud. Nah, sebab fungsinya songkoe bukan pakaian sholat, hanya dipakai sholat karena bisa menghalangi rambut. Karena yang tidak boleh ketika ada rambut yang turun di jidat ketika kita sujud, dipasangi songkok supaya dena no udoe. Makanya ini tau gondoloe namo dita songkok. Ya toh? Makanya orang Arab banyak yang gundul. Kenapa? Karena dia tidak pakai songkok lagi, karena lebih aman. Ya kung kemakada sunnah hukumnya pakai songkok. Itu hadisnya penjual songkok. Ternyata hadisnya Nabi tak. Ini penting ditahu. Ini penting. Tapi kalau perempuan, hati-hati. 1 lembar rambutnya kelihatan ke depan atau naik seperti antena di atas begini, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena rambut wanita adalah aurat, dan kapan kelihatan berarti auratnya terbuka, dan syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Makanya hati-hati. Kesali siapa nama kunreye yang ada renda-rendanya di sini, yang harga 4 juta. Oh, ada rambutnya naik kayak antena televisi begini goyang-goyang. Itu yang jadi masalah. Ini penting. Makanya kau masam pajangi silakan pakai masker. Tapi kalau imam biar tidak pakai. Kalau sholat, kenapa? Tidak nasi bawang. Loh? Tidak ada. Imam kan di sini di depan. Kalau makmum di sini di belakang. Nanti kalau sudah salam, balik zikir, pasang masker. Itu tidak masalah. Tapi kalau di belakang, di depan, silakan, itu sudah aman. Tapi bagaimana hukumnya yang pakai masker tertutup begini? Itu ada yang membolehkan. Termasuk pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik tetap membolehkan. Maka dari Imam Malik yang penting ada tersentuh. Kalau hidung tidak tersentuh, ini tersentuh. Pada pemakanan, boleh kak pasar sentral Sengkang. Kendreletu hanya dari pintu salatan baru pulang. Berarti yang penting ada terwakili. Makanya kalau ada orang sujud, sakit di sininya, sakit juga hidungnya begini saja. Itu sudah sah karena muka sudah ada yang tersentuh. Itulah pendapat ulama sehingga banyak yang membolehkan. Makanya tidak usah berdebat. Ya, yang pakai masker silakan pakai masker. Sholat yang tetap menarik tidak masalah.
Itu penting, karena ini anjuran pemerintah. Silahkan ikuti protokoler kesehatan. Tapi saya sangat sayangkan, nasabah ini juga memang jadi masalah Pak Bu. Kita di Indonesia itu kena COVID karena kiriman dari Cina. Pesawat yang bolak-balik keluar masuk selama hampir 1 bulan itu 40 penerbangan setiap hari membawa barang-barang masuk ke Indonesia. Itu tidak ditutup sehingga corona ini masuk ke Indonesia. Makanya sebenarnya itu penyakit dari Wuhan Cina masuk lurus ke Iran, lurus lagi masuk ke Italia, lurus lagi masuk ke Amerika. 4 negara ini adalah musuh besar Islam. Cina karena komunisnya, Iran karena Syiahnya, Roma karena Katoliknya, Kristennya, Amerika karena anti agamanya. Makanya ini yang banyak, sampai 30% lebih penduduknya meninggal. Indonesia kita sudah syukur. Kenapa? Karena banyak yang selamat. Nah, itu cukup menjaga saja. Silakan keluar sholat berjamaah, tapi tetap menjaga kesehatan. Ya biasa komat jamaah ki sudah dirubah lagi. Ya, tidak jabat tangan begini. Karena kenapa? Tetap menjaga. Karena ini bisa pindah. Jadi itu bahayanya. Pertama, tidak bisa pindah kalau tidak melalui droplet, percikan air yang lembab. Muncul lagi pendapat bisa terbang di udara. Muncul lagi pendapat biar orang kentut bisa pindah. Ternyata itu hoax. Nah ini makanya kita perlu hati-hati. Aja lalu namega percaya kepada media sosial kecuali yang melalui dari jalur memang kementerian yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Maka nang kasih tahu mana bagi sih, nang kasih tahu mana bagi. Ini juga Facebook sama WA yang bikin pusing pemerintah. Maka lurah bicara khilafah. Lurah bicara khilafah. Kepala kampung bicara khilafah. Bicara undang-undang. Undang-undang begini, undang-undang begini. Padahal bukan tugasnya. Tugasmu menjalankan undang-undang. Magai, karena WA apa yang masuk itu yang memutar otak kita. Sehingga orang di Indonesia itu Pak tidak jelas otaknya. Magai, muncul berita artis lagi yang dipikir. Baru 1 menit, masuk lagi berita korupsi lagi yang dipikir. Padahal anaknya sama bapaknya sudah menceret di sampingnya, dia tidak urus. Nah begitu toh? Makanya banyak orang sekarang itu Pak tidak ada pekerjaannya. Tuh 5 buka WA nih bawang. Oh si artis anu selingkuh, buka lagi. Oh ini menikah lagi, buka lagi. Oh ini orang korupsi. Otaknya setiap hari itu pikirkan orang di Jakarta, tetangganya tidak makan dia tidak tahu. Inilah yang menyita waktu kita. Makanya kurangi bermedia sosial. Maka lalu iga makunrei na sumasyara langsung yano mamtuno bale yano ko Wakka mapabuting yano ko Kalimantan puro na buo motor yano ko Jakarta ang kayano mapabuting ko Bone oh kay laki na jamba-jamba dinisan. Jadi masalah. Itu kan makaro Bu. Mega ini bahaya. Makanya kurangi bermedia sosial. Bayangkan membagikan berita bohong sama dengan berbohong. Ya kusisa butuh tarimai. Berarti nanti di hari kemudian 1000 orang kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu bahayanya. Nah, hati-hati. Tapi mega mematoni makunre makokopa masalah. Magai gara-gara corona enak sekali tinggal di rumah. Tinggal pesan-pesan. Baju COD. Kosmetik COD. Bahkan engkau kosidrap namo sanggara COD toh. Bayi ikut tutonga. Dia ini sama sanggara. Namo mas sanggara, memandre sanggara online juga. Kakak dek to kena gaga guna nama kunre. Di memat to mani apa tola makunre makwewe. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita selalu mengurusi hal yang tidak penting. Sedangkan yang penting akan ditanyai nanti dari kemudian kita tidak urus. Anak dan suami kita. Itu yang penting. Kemudian yang terakhir. Ini penting saya wasiatkan. Salawat kepada Nabi itu tidak butuh ijazah. Tidak butuh ijazah. Tidak sama dengan wirid dan hizib yang lain. Makanya komeloki bacangi salawat Nabi tak. Tapakan jaki bawa rampan nyawata. Kemudian mengingat kepada Allah. Kumakanja di peringat rata. Tayakini Nabi tak bisa hadir. Kemudian kita bacakan salawat kepada Nabi. Bisa kita ucapkan. Assalamu alaika ya Nabi Allah.
Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah sebelum kita membaca salawat. Atau bisa membaca Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedapat mungkin kita baca salawat ibu akasiratu setiap selesai salat fardu. Angka salawat makanjala ada untuk pakanjaki mata batenge. Salawat apa itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Nasabah wattuna de panajaji wa takkalimal lahiranna nabita masalawat memang ni malaikat. Apa yang dibaca itulah sallallahu ala Muhammad, sehingga ulama mengatakan kesimpulannya sallallahu ala Muhammad adalah merupakan salawat nurun Muhammad. Tapahan. Jadi ya komelo ki pakanjaki nurnya Rasulullah yang ada dalam diri kita yang dikenal dengan rahasia dalam tasawuf, maka perbanyak membaca sallallahu ala Muhammad. Ya ko macandring ilakaita tapang kalatu okoy. Salingku ilakaita langsung ada di sini. Nareko kita sambung memang. Makanya kalau mau akad nikah Bu, ada itu ruh idafi yang disambung. Ketika suami mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, langsung ambil wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ambil itu, baru baca salawat, kemudian simpang. Kalau suami mau macam-macam, langsung ada yang melapor di sini. Itu ruh idafi. Makumoro waktu tak kawin. Dek, alhamdulillah, selamatlah suami. Nah, makanya penting. Saya hanya wasiatkan. Ini penting juga. Kalau tidak mau cerai dengan suaminya, insya Allah tidak ditinggalkan. Lakukan. Yang pertama, sesekali minum sisa minuman suami. Itu sunnah Nabi. Makanya Aisyah itu sering meminum sisa minumannya Rasulullah. Ya kotaki buarang itu kelakaita nang kecek dek nasesa, kita minum itu dengan membaca salawat. Niatkan, insya Allah tidak akan berpisah dengan suaminya. Itu berkahnya. Makanya suami harus hati-hati menyinyam. Aja lalu tak selesai minuman. Magai nanti istri pakai guna-guna itu. Ya, ini penting. Kemudian yang kedua, sesekali kita makan satu piring berdua. Karena jangan melumbai dia kenyang, ambil bagian tengahnya terakhir kemudian kita makan. Insya Allah juga tidak akan ditinggalkan oleh suami. Yang ketiga, sesekali mandi bersamaan di kamar mandi, bersamaan dalam waktu yang sama. Makanya Aisyah sangat tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah, karena marepa dio si bawa nabita. Biasa moki mandi si bala kita satu kamar mandi bersamaan. Denangka, lakai kunru bayine kutuh. Nah itu, makanya ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Saya hanya wasiatkan, jangan lupa kita banyak bersalawat. Ajarkan ke anak-anak kita, karena salawat itu adalah bisa mendatangkan semuanya. Rezeki bisa datang, bisa sembuh penyakit, bisa lepas masalah kalau salawat kita sudah lakukan. Ada seorang manusia biasa, bukan ulama, orang biasa, tapi dia membaca salawat 30.000 kali sehari semalam, dan dia setiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Itu salah satu kecintaan. Kalau kita baca salawat, Nabi bisa datang. Tapi saya sampaikan Pak Imam yang di masjid ini, kalau mau tidak meninggal kecuali ketemu dengan Rasulullah, maka saya minta lewat dari pintu jalur imam, jangan lewat dari pintu depan. Seorang imam yang lewat dari pintu imam, kemudian tidak pernah sholat sunnah di dalam masjid, selalu sholat di sana, karena itulah rumahnya imam, maka dia tidak mati kecuali dia ketemu Rasulullah. Itu janjinya para ulama. Maka itu yang kadang orang tidak tahu. Tapi mega imam lewat dari sini, lalanna makmuna nola tama, sehingga biasa tasaka bacana. Ya kongka ima dena tasaka bacana, itu pintunya di sini. Insya Allah bacaannya bagus. Itu penting. Magai, karena itu rahasianya para ulama sufi. Kemudian mihrabnya tidak boleh dia bicara dunia. Denawat di bicara lino okoronron mancaji imang. Kenapa? Supaya doanya mustajabah, karena mihrab itu tembus ke aras. Jadi itu ampai imangi, tidak boleh dia bicara dunia. Pemelu mak bicara mesti bergeser, tapi mega imang
ma WA, ma Facebook, okon ron naman kajimang, ima gimpe yaitu. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.